Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu wa la rasulahu ba'dah. Melanjutkan tema yang kemarin sudah kita bahas, yaitu berkaitan tentang 9 kerugian seseorang yang meninggalkan sholat subuh. Maka di sini kami lanjutkan pada nomor yang ke-7, 8, dan 9. Yang ke-7, ketika seseorang itu meninggalkan sholat subuh, maka ia rugi, ia gagal, tidak mendapatkan cahaya dan penerangan kelak di yaumul qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kelak di yaumul qiyamah itu seorang yang beriman mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kegelapan di sekelilingnya. Sehingga kita dapati orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, mereka tidak mendapati pada diri mereka cahaya, sehingga mereka mengikuti orang-orang yang beriman agar terang, agar terang. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa basyiril masyaina fi dzulami ilal masjidi bin nuritami yaumal qiyamati. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki di dalam kegelapan malam, ke masjid dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamati, dengan cahaya yang sempurna nanti kelak di hari kiamat, yaitu di yaumil qiyamah. Allah berikan cahaya yang sempurna bagi mereka yang kondisi gelap melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Padahal kalau misalnya ke masjid, ini konteksnya berarti berjamaah, ilal masjid, ke masjid. Nah, ini yang pertama. Kalau dia meninggalkannya, bisa jadi ia gagal mendapatkan cahaya penerangan kelak di yaumil qiyamah. Yang kedelapan adalah ketika seorang itu meninggalkan sholat subuh, maka ia rugi dan gagal mendapatkan pahala setara dengan dunia dan seisinya. Kita ketahui bersama bahwa ada satu sunnah yang hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sholat 2 rakaat sholat fajar sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Nah, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat fajar, lalu ditambah dengan sholat subuh secara berjamaah, lalu ditambah juga kita melaksanakannya dengan khusyuk, Masya Allah, berlipat-lipat mungkin keutamaannya, berlipat-lipat keikhlasannya, juga menambahkan pahala insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rawahu Muslim. Jadi 2 rakaat. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkan yang namanya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita badiru bi amalil fitanan, bersegeralah dalam beramal solih. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersegera dalam amal soleh, dalam kebaikan. Lalu yang ke-9, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu meninggalkan salat subuh, maka ia rugi, ia gagal, tidak mendapatkan yang namanya kebaikan, kabar gembira, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang itu kalau mengetahui keberkahan atau kebaikan, pahala dari orang yang menegakkan sholat subuh, maka ia akan mendatanginya dengan merangkak, meskipun mendatanginya itu dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari, rawahu Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Lau itu jikalau mereka mengetahui apa yang pahala, atau pahala, keutamaan
yang terdapat di dalam sholat isya dan sholat subuh, maka mereka pasti akan mendatangi dua sholat tersebut, ya, meskipun mendatanginya dengan cara merangkak. Masya Allah, kita kan jarang banget orang tuh kita melihat orang yang perginya ke masjid dengan merangkak, jarang banget. Maka Masya Allah, manakala kita dapati ya kebaikan-kebaikan yang sudah kita bacakan tadi di awal, dari keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa seperti sholat semalam suntuk, akan mendapatkan jannahnya Allah, mendapat penjagaannya dari Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ya ketika seorang orang-orang itu mengetahui bahwasannya keutamaan ini, maka sudah barang tentu ya akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Nah, beda lagi kalau sudah tahu tapi tidak diamalkan, yaitu na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan 9 keutamaan yang kami sebutkan tadi, 9 kerugian maksudnya, mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian-kerugian yang tertera tersebut, ya, dan kita mudah-mudahan termasuk golongan dari orang-orang yang selalu menegakkan sholat subuh dan ditegakkannya dengan berjamaah, karena keutamaannya sangat luar biasa, ya, terhindar dari sifat-sifat munafik dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.